Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Surah As-Sajdah juz 21 halaman 415 sampai 417. Jadi 3 halaman. Kita mau lihat beberapa ayat saja. Kalau sempat nanti kita akan simak satu persatu ayat ini ya. Pertama kita lihat dari awal. Alif Lam Mim. Sama dengan awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Sama dengan awal surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Sama dengan awal surah sebelumnya juga surah Luqman. Alif Lam Mim. Sama dengan surah-surah lain seperti surah Ar-Rum. Diawali dengan Alif Lam Mim. Itu rahasia Allah ya. Itu rahasia Allah. Allah menyebut Alif Lam Mim di awal beberapa surah Al-Quran. Ada juga Alif Lam Ra. Ada juga Alif Lam Mim Ra. Ada juga Yasin. Ada juga Hamim. Ada juga Kaf Ha Ya Ain Shad. Ada juga Thaha dan lain sebagainya. Yang jelasnya itu ayat 1 Alif Lam Mim, ayat 2 Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, Alkitab itu Al-Quran. Sama dengan di awal surah Al-Baqarah, Zalikal kitab. Kitab dimaksud sini kitabullah yaitu Al-Quran. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan Allah la raiba fi. Yakinilah sepenuhnya. Kita bisa menerjemahkan tiada ragu di dalamnya, tapi terjemahan yang enak, yakinilah dengan penuh. Orang itu kalau sudah yakin, dia tidak akan ragu lagi. Kenapa tak yakin? Karena masih ada keraguan. Kalau yakin macam mana? Kalau yakin, betul-betul yakin, dia senang memegang Al-Quran. Orang yang meyakini Al-Quran, senang memegang Al-Quran, senang mendengar kalamullah, senang membincangkan kalamullah. La raiba fih, yakinilah sepenuhnya mir rabbil alamin. Quran ini datangnya daripada Rabbul Alamin yang kontrol alam ini. Allah yang menjadikan alam ini, yang menjadikan siang dan malam, petang dan pagi, yang menjadikan bumi dan langit, bulan dan matahari dan planet-planet lainnya. Menurut ahli sains, planet di langit itu sama banyaknya dengan pasir di laut. Subhanallah. Menurut pakar astronomi, pakar ilmu falak, katanya planet di langit itu banyaknya sama dengan pasir di laut. Oh, subhanallah. Ada yang namanya, zaman dulu namanya planetarium. Planetarium itu gambaran alam ini, macam mana bulan, bintang, matahari, nampak semuanya secara kecil, secara mikro, nampak semuanya berkeliaran, tidak dapat dihitung jumlahnya. Pernah Amerika membuat satu alat peneropong yang canggih. Amerika pernah membuat alat peneropong yang canggih, yang subhanallah, kecepatan dia menghitung luar biasa hebat. Dalam satu sumber mengatakan bahwa banyaknya planet itu yang dikira oleh alat canggih yang dipasang, yang dibawa oleh Amerika, katanya dalam satu hari satu malam bisa mengira, subhanallah, awalnya 19, kemudian nolnya 52. Coba nanti ke rumah tulis angka 19,
kemudian bikin 52 nolnya di belakang. Macam mana membacanya? Itu yang dapat dikira oleh alat yang dibuat oleh Amerika. Belum lagi yang tak dapat dikira. Rabbul Alamin. Allah ini Rabbul Alamin, yang menjaga alam, yang menciptakan alam, yang kontrol alam. Kita juga yang memberi kita sehat, memberi kita akal, memberi kita iman, memberi kita tenaga, memberi kita motivasi. Itulah Rabbul Alamin. Itu yang menurunkan Al-Quran ini. Yang menurunkan Al-Quran ini, kalamullah ini, dari sisi Rabbul Alamin. Kenapa kita tidak mencintainya? Kenapa kita tidak membacanya? Yang kontrol alam ini Allah. Dah sebut tadi ya, alat canggih yang dibuat oleh Amerika dapat meneropong planet-planet dalam satu hari satu malam saja. Hasil kiraannya 19 di awalnya, kemudian nolnya 52. Subhanallah. Kalau satu di bawah, satu di pangkalnya, kemudian kalau 10 nolnya berapa? Ini nolnya 52. Subhanallah. Subhanallah. Ada seorang pakar astronomi di UK, United Kingdom, di Inggris sana. Namanya Sir James. Pakar astronomi. Pakar tentang ilmu falak. Subhanallah. Pernah ketemu dengan seorang pakar matematika dari India, namanya Profesor Dr. Inayatullah Al-Masyriqi. Profesor dengan profesor, pakar dengan pakar ketemu di pagi hari Minggu pagi dalam perjalanan ke tempat ibadatnya. Sir James ini dia Kristen. Dalam perjalanan di pagi hari ketemu dengan profesor, pakar matematik, ketemu dengan pakar astronomi. Dia sapalah, dia pangkulingkonia, "Ma, good morning sir." Ya good morning katanya. Minta maaf lah katanya. Saya ada 2 pertanyaan. Dia bertanya di jalan, berjumpa di jalan, sempat dupe marsapa, sempat pangkulingkonia siapa iya. Ada 2 pertanyaan saya katanya. Pertama, kebetulan hari itu hari hujan lebat. Tapi orang ini lupa membuka payungnya. Pertama, kenapa Tuhan tidak buka payung hari ini hari hujan? Baiklah katanya. Alright, dia buka payungnya, dia pun. Pertanyaan kedua katanya, kenapa Anda pergi ke gereja lagi? Anda kan orang yang hebat, dikenal oleh seluruh dunia. Untuk apa lagi ke gereja ini? Oh, kalau gitu katanya, menjawab pertanyaan Anda ini tidak cukup di pinggir jalan seperti ini. Sila datang ke rumah nanti tea time. Artinya datanglah sore hari nanti. Bagi mereka ada tea time namanya, untuk menikmat teh di sore hari. Contohnya pukul 3:30, pukul 4. Sila datang ke rumah saya nanti katanya. Bertemu di rumah saya sambut. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa ke gereja? Kita kenapa ke masjid? Sama itu pertanyaannya. Kenapa ke masjid? Dia ini dengan kepercayaan trinitasnya, dia ke gereja. Kita dengan kepercayaan tauhid kita ke masjid. Kenapa Anda ke masjid? Orang ini kenapa ke gereja? Lalu sore harinya datanglah Profesor Dr. Inayatullah Al-Masyriqi, orang India, ke rumah Profesor James, pakar ilmu falak. Katanya disiapkannya di rumahnya meja, ada di sana teh, ada di sana buku rujukan. Dia pun setelah tamunya duduk, tadi apa pertanyaan kamu ya? Kenapa saya ke gereja? Iya, dia pun menghuraikan kenapa dia ke gereja. Sebagai dia pakar matematik, dia menerangkan kehebatan makhluk ciptaan Allah yang namanya planet. Dia bercerita tentang planet seperti yang saya katakan tadi ya. Amerika mendapati yang sudah coba menghitung planet
yang bertebaran di angkasa yang tidak ada tabrakan. Planet itu kata ulama banyaknya seperti pasir di laut, tapi tidak ada yang berselisih, tidak ada yang bertemu. Lalu diterangkan oleh Sir Jami ini, subhanallah, katanya bukan saja bulu badannya lagi tegak berdiri, rambut kepalanya pun tegak berdiri karena saking kagumnya dengan alam ciptaan Allah ini. Dia menangis menerangkannya, katanya rambut kepalanya tegak berdiri, tidak pernah kita melihat orang seperti itu. Dia pakar dalam bidang ilmu bintang dan lain-lain sebagainya. Jadi saya datang ke gereja, dia cakap, karena ingin membesarkan Allah di tempat yang dipilihnya. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, katanya saya kagum dengan keterangan Anda tadi. Bisakah saya bacakan satu ayat dalam kitab suci kami yang menyokong pendapat Anda itu, katanya. Sir James mendengar tawaran Profesor Dr. Inayatullah Al-Masyriqi, bolehkah saya membacakan satu ayat dalam kalam? Beliau minta izin dulu. Keterangan yang Anda sampaikan tadi bisa saya simpulkan dalam satu ayat dalam kitabullah, katanya. Dia minta izin. Nah, membacakan ayat itu. Lalu kata Profesor orang Inggris ini, silakan baca. Dibacanya ayat dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah ahli ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah ahli ilmu. Artinya apa? Orang itu kalau ilmunya luas, dia akan takut kepada Allah. Kalau dia tahu Allahu Akbar saja, kata ulama, dia tidak mungkin tidur. Tidak mungkin tidur. Kalau dia faham Allahu Akbar, tidak mungkin ta'akkur. Tidak mungkin tidak memenuhi panggilan Allah. Nah, ini sedikit kita terangkan tadi ya, Rabbul Alamin. Tanzilu min Allahil, apa tadi? Tanzilul kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Rabbul Alamin. Rabb itu kita dah sebut sebelum ini, maknanya bukan saja Tuhan. Kadang-kadang bila kita bilang Rabbul Alamin, yang terlintas dalam fikirannya Tuhan. Itu bukan, itu satu maknanya. Maknanya lebih 10. Jadi orang itu kalau belajar Rabb saja ya, mendalami Rabb, dia akan mencintai Allah. Rabb itu maknanya yang menjadikan, Khalik, Al-Ilah Tuhan, Al-Ma'bud yang disembah, Al-Mudabbir yang mengelola, yang mentadbir, yang menjaga, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Murabbi, Allah itu Murabbi yang mentarbiah kita ini. Ditarbiahnya untuk datang ke masjid, lalu kita datang. Kita ini belajar, hidup ini pelajaran. Muda belajar, separah baya belajar, penghujung usia belajar. Hidup ini tarbiyah. Allah itu murabbi. Allah juga muslih yang membaiki kita ini. Allah juga jabir yang menutup kelemahan orang. Orang itu bila mendekati Allah, dia akan diajar Allah. Itu maka kita wajib meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami Allah, ajarlah kami. Itu sedikit tentang Rabbul Alamin ya. Kita nak ambil satu ayat lagi, ayat pendek, ayat 9. Tentang kejadian manusia. Dari ayat 8 ya. Katanya manusia itu diciptakan dari tanah. Ayat 7. Kemudian itu cerita Adam dilahirkan. Ayat 7, Nabi Adam dicipta dari tanah. Anak cucunya dicipta dari air. Air. Hasil pertemuan antara ayah dengan ibu, suami dengan istri. Kita dijadikan daripada mimma immahin, katanya di sini, daripada air. Kalau makna letterleknya air yang hina. Lalu katanya summa sawwahu, kemudian air tadi diurus Allah dengan baik dalam rahim ibunya.
Setelah sempurna kejadiannya, wa nafakha fihi min ruhi, ditiupkan ruh dalam rahim ibunya. Kemudian dipasanglah underdelennya, spare partnya. Wa ja'ala lakumus sama, dikasih pendengaran. Dipasang spare partnya, underdelennya dalam rahim ibu, mula-mula sama, pendengar. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati. 3 fasilitas asas dalam kejadian manusia: pendengaran, mata dulu ya, mata bisa berjalan ke masjid, bisa tengok Al-Quran, sama dulu ya, pendengaran dulu, bisa mendengar, wal absar bisa melihat, wal afidah bisa berfikir. Dikasihnya 3 fasilitas pokok, 3 fasilitas asas dalam kejadian manusia ini: telinga, mata, dan hati. Qalilam ma tashkurun, dicakap di sini, sedikit yang mensyukurinya. Siapa yang menggunakan matanya untuk tengok jalan ke masjid? Sedikit. Qalilam ma tashkurun. Siapa yang guna matanya untuk cari kerja, cari rezeki, ke sawah ke ladang? Semua orang ke sawah ke ladang untuk mengurus body, mengurus badan, makan minum. Tapi siapa yang mengurus rohaninya? Qalilam ma tashkurun, sedikit. Jadi Allah sudah sebut dalam Quran, yang mau ke jalan yang baik itu sedikit. Jadi syukurlah kita ya, syukurlah kita masih nampak jalan ke masjid, masih terdengar azan, masih mau menyaut azan, masih mau pegang Al-Quran. Kita ada cakap, kalau Quran, kalau sholat ini ingin meningkat, adalah dipegang juga Al-Quran. Apalagi hari ini hari Jumat, sepatutnya kita baca surah-surah yang selalu dibaca oleh orang-orang saleh zaman dulu, oleh Rasulullah dan para sahabat, terutamanya surah Kahfi kalau mampu ya, surah Yasin dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jemaah yang hadir, jemaah yang tak hadir, dekatkan hatinya ke rumahmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, jemaah yang hadir ini ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya ahlul jannah ya Allah. Hiasilah penghujung usia mereka dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Ajarilah kami mencintaimu ya Allah. Tunjukilah kami jalan-jalan cinta kepadamu ya Allah, agar cinta kami tetap berkembang, tetap bersemi, tetap berbuah ya Allah, membuahkan amal saleh yang mujibas sailin. Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa kakek kami, nenek kami, kaum keluarga kami, dosa masyarakat, jiran, tetangga, dan sahabat andai, guru-guru kami yang telah mendahului kami Allah. Ampun mereka semuanya Allah. Pengurus kampung ini Allah, imam-imam di kampung ini, petugas-petugas di kampung ini Allah, 2 Singengu ya Allah, Singengu Jaya dan Singengu Julu ya Allah. Ampun dosa mereka semua ya Allah. Impunkan kami bersama mereka semua di bawah rahmat-Mu nanti dari kiamat kelak ya Allah. Masukkan kami ke dalam jannah tanpa hisab ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikanlah kami orang mencintai rumah-Mu, masjid yang kami cintai ini Allah, sampai ke penghujung usia ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Jazakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.